balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama saya mau say sorry dulu karena udah 3 atau 4 hari ya saya nggak bahas saham karena ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan menariknya adalah IHSG itu bergerak sesuai dengan apa yang pernah kita bahas dulu ya, dan ada beberapa saham kita yang selama saya libur itu bergerak positif teman-teman. Jadi hopefully kalian juga dapat beberapa. Nah, untuk IHSG ya terakhir kali kita bahas itu posisinya masih di sini ya. Posisinya masih di sini, dimana waktu itu proyeksi kita indeks turun dulu ke sini, kalau itu jebol maka ke sini. Ternyata dia tahan di support pertamanya ya. And then habis itu rebound. Nah, saat ini indeks itu ketahan di resisten ya. Hari ini dia ketahan di resisten sebenarnya di sekitaran harga 7.300. Dia sempat nyentuh level tertingginya di 7257, habis itu dia koreksi. Nah, hari ini sebenarnya inflow foreign oke teman-teman ya, hampir 1 triliun di market reguler. Jadi ada chance IHSG itu akan kembali menguji level all time high-nya di sekitaran 7.300-an. Nah, tapi untuk besok maybe mengingat candle hari ini shooting star itu lumayan panjang, ada potensi dia koreksi dulu ya. Nah, kalau dia koreksi sampai mana? Kira-kira ke 7150 7150 sampai 7125, kira-kira sampai situlah ya. Kalau seandainya besok IHSG koreksi dulu. Ya, but overall indeks kita bagus ya. Dia V-shape recovery yang sangat cepat, dimana proyeksi kita dulu dia recovery-nya 1-2 bulan, ternyata cuma 1 bulan aja dia udah recovery teman-teman. Jadi indeks oke, indeks kita so far so good. Jadi untuk saham-sahamnya sebenarnya masih sama ya, di komoditi, kemudian ada beberapa banking dan beberapa saham teknologi yang udah mulai rebound. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham INKP, di mana saham ini sebelumnya udah pernah kita bahas dan kita sarankan beli ya. Nah, INKP ini salah satu saham yang bergerak positif teman-teman ya. Dimana terakhir kali saya bahas kalau nggak salah itu di sini ya, kalau nggak salah ya, dimana waktu itu saya sarankan beli setengah di sini, kemudian setengah lagi beli ketika dia breakout. Nah, so far ya INKP ini bergerak positif teman-teman, dan menurut saya ini INKP salah satu yang saat ini menarik ya untuk dibeli. Di harga sekarang pun menurut saya masih cukup oke ya buat teman-teman beli. Kalau kita lihat dari segi tren, INKP ini masih bergerak dalam tren yang sideways ya. Sorry ya teman-teman ya, mouse saya nggak beberapa hari nggak disentuh itu rusak ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren, INKP ini masih bergerak sideways dan ada potensi nih, di sini ada pattern triple bottom dengan resisten itu ada di 8.550, dan kalau itu di break ke atas maka potensi INKP itu reversal dari tren yang sideways ke uptrend. Nah, untuk harga saat ini menurut saya itu cukup menarik ya kalau teman-teman mau koleksi INKP. Dimana di sini potensi saya dia akan membentuk yang namanya bullish pennant. Nah, jadi untuk saat ini support terdekat itu ada di 8.200 sampai 8.100, kemudian support berikutnya ada di 7.800. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk INKP bisa pakai dua strategi ya. Yang pertama, teman-teman bisa entry setengah porsi di harga sekarang. Kemudian kalau seandainya dia turun dulu, teman-teman entry lagi setengahnya di sekitaran harga 8.000 sampai 7.800.
Atau kalau seandainya besok dia langsung naik dan break dari 8.550, teman-teman bisa averaging up di situ ya. So far menurut saya INKP saat ini ya jadi salah satu saham yang cukup oke ya. Kita lihat sendiri dari segi volume dia konsolidasi di sini, volumenya tipis ya. Dia naik dengan volume gede, kemudian konsolidasi dengan volume tipis. Jadi ada potensi nih. Ada potensi soon dia akan break pelanya dan juga break 8.500. Oke, itu untuk INKP so far menurut saya masih cukup menarik dan masih layak ya buat teman-teman yang mau entry INKP. Kemudian berikutnya ada Saratoga. Nah, Saratoga ini salah satu saham yang menurut saya cukup oke ya, masih cukup menarik untuk saat ini. Dari segi tren, Saratoga ini masih bergerak uptrend dan terakhir kali saya bahas Saratoga itu kalau nggak salah ya di candle hijau ini. Nah, di mana saya waktu itu sarankan antri 2 tahap ya 50-50. Yang pertama di sekitaran 3.200, kemudian yang berikutnya di sekitaran 3.100 sampai 3.050. Dan uniknya adalah Saratoga ini sama sekali belum kena level cut loss kita ya. Sama sekali belum kena level cut loss dan dia rebound ya, 2 hari yang lalu dia rebound dengan volume gede, kemudian hari ini dia koreksi ya, 2 candle dia koreksi, volumenya tipis dan itu menurut saya wajar ya. Nah, untuk saat ini proyeksi saya ya Saratoga ini akan kembali melanjutkan kenaikan dengan support terdekat itu ada di sini, ada di 3.300 sampai 3.200. Ini support terdekat ya di harga sekarang. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli Saratoga di harga sekarang itu menurut saya oke. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 3.200 ya. Closing ya. Kalau untuk saham-saham swing teman-teman pakai closing. Atau kalau kalian pakai metode setengah-setengah ya, setengah di sini kemudian setengah di sini, teman-teman bisa pasang stop loss itu di bawah 3050 atau di bawah 3000 ya. So far kalau Saratoga masih bertahan di atas 3000 itu masih oke kalau menurut saya pribadi. Untuk saat ini menurut saya masih oke dan ada peluang dia kembali melanjutkan kenaikan. Maybe sampai sini dulu ya 3700-an. Dan menurut saya peluangnya ke sana itu masih ada ya, masih ada dan maybe minggu depan itu bisa ya. Oke, itu untuk Saratoga. Jadi Saratoga menurut saya masih oke. Kemudian berikutnya ada saham Elsa. Masih di sektor minyak ya. Elsa, kemudian Metsi dan Akra itu masih bergerak positif teman-teman ya dari terakhir kali kita bahas. Nah, Elsa ini kalau nggak salah ya terakhir kali saya bahas, saya sarankan beli itu di sekitaran harga sini ya. Saya lupa teman-teman ya. Bisa ceklah video-video saya sebelumnya. Nah, so far Elsa itu masih bergerak positif ya. Masih bergerak positif dan hari ini dia terkoreksi 1-2% itu wajar karena dia kehalang resisten. Nah, untuk saat ini Elsa itu mirip-mirip sama INKP tadi ya. Trennya dia masih sideways. Ya, trennya masih sideways yang dimana kalau Elsa itu mampu lewat dari 360 maka Elsa itu confirm reversal. Nah, untuk saat ini support terdekat itu ada di sekitaran 320 sampai 316 lah teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia koreksi mendekati harga itu menurut saya teman-teman boleh koleksi untuk Elsa. Nah, untuk strategi di Elsa ini ada 2 teman-teman. Teman-teman bisa beli lamsam di sekitaran 320 atau teman-teman bisa pakai metode setengah-setengah, setengah di sini kemudian setengah lagi di sekitaran harga 300 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 300 atau teman-teman nanti bisa nunggu Elsa breakout dari 360 ya. Teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout ketika Elsa break dari 360. Sekali lagi ya, strategi itu ada banyak banget di market dan jadi ya sesuaikan dengan risk management masing-masing.
Saya hanya bahas technical di sini. Jadi strategi itu sesuaikanlah dengan profil resiko masing-masing. Nah, yang dimana kalau Elsa ya nanti lewat dari 360 itu potensinya bisa ke sini teman-teman ya, bisa ke resisten ini di sekitar harga 420-an. Jadi untuk saat ini menurut saya potensi Elsa, Meiji dan Akra itu masih oke teman-teman ya. Oke, itu untuk Elsa. Kemudian yang berikutnya ada Frank. Nah, saham telekomunikasi juga pergerakannya masih cukup oke ya. Ada ISAT, Telkom yang sebelumnya kita bahas itu Indosat, so far masih bergerak positif juga ya. Nah, sorry, susah banget ya kalau nggak pakai mouse. Nah, friend ini kalau nggak salah ya terakhir kali saya bahas itu di sini ya, di candle ini. Kalau saya nggak salah, saya lupa juga soalnya. Nah, pertama kali kita rekomen beli itu di sini dan so far masih bergerak positif. Jadi buat teman-teman yang udah beli dan maybe udah kena trailing stop, untuk saat ini menurut saya friend itu masih oke ya. Masih cukup menarik ya. Teman-teman bisa perhatikan trennya friend itu memang masih sideways. Cuma ini friend itu udah ada arah-arah untuk reversal teman-teman ya, dengan resisten kuatnya itu ada di 95, yang dimana kalau itu di break atas maka potensinya bisa kembali ke atas 120-an. Nah, untuk saat ini strategi untuk beli friend gimana? Menurut saya pribadi teman-teman udah boleh ya koleksi di harga sekarang sampai 80 ya. Untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 80 ya. Sampai sini teman-teman boleh koleksi. Ini saya garis pakai kotak kuningnya. Di harga sekarang 85 sampai 80-an. Kemudian untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 80 ya, pakai closing. Teman-teman bisa pakai 2 tick di bawah 80 ya, pakai candle closing kalau teman-teman mau swing. Nah, kalau teman-teman maunya scalping ya pakai candle daily aja teman-teman ya. Ini risknya maybe sekitaran ya 6-7%-an dengan target bisa ke 95, dan kalau itu lewat maka bisa ke 120-an. Jadi untuk saat ini friend itu menurut saya salah satu saham yang layak ya buat teman-teman perhatikan. Cuma saya ingatkan kembali lagi, ini sahamnya high risk, high return ya. Ini saham-saham terliner, jadi pergerakannya itu liar. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa terlalu mengikuti saham-saham seperti ini, better skip aja, cari saham-saham yang pergerakannya nggak terlalu volatile. Oke, itu untuk friend. Kemudian ada saham Goto. Nah, Goto ini menarik ya. Goto ini menarik. Goto so far masih sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Nah, pertama kita rekom beli Goto itu pas break di sini. Kemudian terakhir ya saya bahas, dia ada potensi membentuk bullish pennant, dan habis itu dia emang breakout, dan so far targetnya udah kecapai. Dan hari ini dia kalang resisten. Nah, kalau kita ke time frame 1 jam kelihatan banget Goto hari ini kalang resisten. Ya, dia kalang resistnya di sini di sekitar 400. Ini resist kuat di Goto yaitu 400 sampai 406 lah ya. Nah, kalau kita lihat volume dia turun itu lumayan gede, jadi ada potensi Goto itu akan melanjutkan koreksi dulu ya. Nah, kalau seandainya Goto itu kembali ke sini, itu teman-teman boleh koleksi ya, kembali ke sekitaran 350 sampai 340 itu menurut saya sih cukup menarik ya untuk Goto kalau seandainya dia koreksi ke situ. Itu untuk support terdekat saat ini buat saham Goto. Jadi kalau dia ke sini nih, itu boleh dikoleksi. Oke, itu untuk Goto. So far
Goto masih oke, dan menurut saya sih masih ada peluang untuk nantinya menentukan kenaikan. Cuma untuk saat ini mengingat dia baru saja kehalang resisten, jadi ada peluang untuk koreksi dulu. Ya, itu untuk Goto. Kemudian yang terakhir ada saham Raja. Nah, Raja ini udah capai target ya. Ini adalah target kita sebelumnya di Raja, yaitu di sekitaran 420-an, dan dia udah sempat nyentuh level tertingginya di 438 ya. Habis itu 2 hari dia ARB, dan volume ARB-nya juga lumayan gede. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh ya, ini kan pembahasan kita dari sebelum-sebelumnya ya. Nah, ini kan memang box kuning yang kita gambar sebelumnya itu adalah resisten kuat untuk Raja. Jadi wajar saja kalau Raja itu masih kehalang di situ. Nah, untuk saat ini mengingat volume buangan masih gede ya, kalau ada kesempatan untuk taking profit ya bisa taking profit dulu ya untuk Raja. Support terdekat dari Raja itu ada di sini teman-teman ya. 300, sorry banget ya, ini mouse saya nggak tahu kenapa ngeblank. Nah, di sini ini support terdekat untuk Raja di sekitaran harga 364 sampai 360. Kalau itu lewat, maka potensi Raja kembali ke 300-an. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi untuk saat ini strateginya gimana? Ya buat teman-teman yang udah ikut dari bawah ya, bisa pasang trailing stop di sini di bawah 360. Kalau itu jebol bisa consider untuk trailing stop, atau kalau mau TP di harga sekarang pun oke, tapi sisakanlah beberapa lot ya. Oke, itu untuk Raja ya. So far sih koreksinya masih wajar-wajar aja ya, karena dia udah naik kencang, wajar aja kalau dia koreksi. Nah, cuma melihat volume koreksinya yang lumayan gede, maka bisa saja Raja itu masih akan koreksi dulu ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang baru mau entry, wait and see terlebih dahulu. Buat teman-teman yang udah ikut sebelumnya bisa consider untuk taking profit. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat, dan sorry kalau pembahasan saya hari ini agak belibet karena memang kondisinya tidak menguntungkan. Selain itu saya sebenarnya masih capek banget ya, karena kerjaan numpuk. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam.